sore. Jangan lupa juga untuk menggunakan virtual background dan juga mengingatkan terkait keaktifan. Nanti akan ada 3 orang peserta terbaik yang akan dinilai melalui hasil dari kuis, games kita kemarin, dan juga keaktifan teman-teman dalam berdiskusi. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kami akan silakan kepada Saudari Risti untuk menyampaikan materi kualitas data. Pada Saudari Risti, kami silakan. Dalam seminggu terakhir, apakah mengurus rumah tangga? Jangan. Dalam seminggu terakhir, apakah melakukan pekerjaan kegiatan lain? Misalnya arisan olahraga, ronda kerja, bukti kegiatan pengajian. Yang Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah jelas. Sudah, oke. Izin saya mulai ya Bapak Ibu. Saat ini kita masuk ke domain keempat ya. 2 domain terakhir dari materi pembinaan, yaitu mengenai kualitas data. Nah, sebelumnya kenapa sih kita perlu menjaga sebuah kualitas gitu ya? Ibaratnya ada sebuah perusahaan yang produknya memproduksi sepatu gitu ya. Pasti akan ada proses pengecekan akhir sebelum nanti sepatu itu dijual. Misalnya seperti jahitannya sudah pas apa belum, kemudian tinggi sepatunya sudah sesuai atau belum, kemudian model dan bentuknya juga dicek supaya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan di awal. Jangan sampai nanti setelah dijual produknya itu ada yang miring gitu misalnya. Nah, begitu juga dengan BPS ya. BPS itu ibaratnya sebuah industri di mana produknya adalah data. Nah, sebelum data itu dipublis ke masyarakat, perlu adanya sebuah quality control gitu terhadap data tersebut supaya datanya itu bisa berkualitas dan minim kesalahan. Nah, pentingnya melakukan pengecekan kualitas itu nanti arahnya supaya terbentuk rasa percaya dari masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya kalau misal sepatunya itu bagus, maka masyarakat itu mungkin akan melakukan pembelian sepatu itu di kemudian hari, atau bisa juga merekomendasikan untuk beli sepatu gitu ke teman-temannya. Oh, ternyata produk yang dihasilkan dari perusahaan ini tuh bagus-bagus loh, silahkan beli gitu. Hal yang sama juga berlaku ke BPS ya, supaya nanti bisa terbentuk rasa percaya kepada data yang sudah dihasilkan, sehingga harapannya masyarakat nanti bisa percaya ke BPS sebagai salah satu sebagai penyedia data yang berkualitas. Oke, untuk di domain kualitas data ini ada beberapa dimensi ya. Dari dimensi relevansi, akurasi, aktualitas, dan ketepatan waktu, aksesibilitas, koherensi, dan keterbandingan, serta dimensi interpretabilitas atau kejelasan. Baik, kita mulai dari pengertian penjaminan kualitas itu sendiri. Jadi penjaminan kualitas itu adalah sebuah proses untuk memberikan jaminan bahwa output yang dihasilkan nanti sudah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Sumbernya dari United Nations Quality Assurance Framework. Jadi apa saja sih yang digunakan untuk mengukur kualitas tersebut? Jadi kita akan ukur dari keenam dimensi ini ya, dimensi kualitas data. Selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk menjamin kualitas itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah gerbang kualitas atau quality gates. Itu mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya tentang quality gates atau bahkan sudah terlibat langsung ya dalam penjaminan kualitas di sini, yaitu sebuah instrumen pengawalan pada tahapan proses bisnis sebagai bentuk evaluasi kualitas sebelum suatu proses dapat berlanjut ke tahapan berikutnya. Jadi seperti
artinya ya, quality gates itu artinya adalah gerbang kualitas. Jadi yang dijaga kualitasnya adalah di setiap tahapan probis yang dianggap punya risiko besar gitu. Saya ambil contoh kalau di surveinya BPS itu ada survei Angkatan Kerja Nasional ya atau Sakernas. Itu biasanya dalam serangkaian survei itu akan ada beberapa upaya untuk menjaga kualitas di beberapa tahapannya. Kalau di Sakernas itu yang dianggap punya resiko tinggi itu ada tiga ya seingat saya. Di proses pelatihan petugas, proses pengumpulan data di lapangan, dan proses pengolahan data. Nah, di setiap tahapannya itu ada indikator sendiri untuk mengukur kualitasnya gitu. Misalnya di bagian pelatihan petugas, indikatornya itu mungkin bisa dari nilai pendalaman peserta ya atau petugas. Biasanya ada indikator lampu hijau, lampu kuning, atau lampu merah gitu. Misalnya kalau misal semua pesertanya itu nilainya di atas 70, berarti lampu hijau. Artinya dia aman ya, semua petugasnya dianggap menguasai materi. Tapi kalau misalnya ada yang nilainya di bawah 7, misalnya ada yang 6, ada yang 5, itu nanti bisa masuk kategori lampu hijau, lampu kuning atau lampu merah. Artinya ada nih sesuatu tindakan yang harus kita lakukan untuk menangani si lampu kuning atau lampu merah ini. Misalnya memberikan briefing tambahan supaya petugasnya ini bisa lebih nangkep materinya gitu ya. Atau langkah-langkah nanti di lapangan. Bisa juga kita dampingi nih petugas-petugas yang nilainya kurang pada saat proses pelatihan, supaya nanti pada saat proses berikutnya, yaitu pengumpulan data, minim kesalahan gitu. Itu contohnya seperti itu, dari tahapan awal melaju ke tahapan berikutnya dan ada tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian ada juga pengukuran kualitas atau quality assessment. Kalau yang ini digunakan setelah semua rangkaian kegiatan statistik berakhir. Jadi nunggu selesai semuanya eh, kegiatan itu ya. Kalau gerbang kan tadi di setiap tahapannya. Kalau pengukuran kualitas itu biasanya dilakukan oleh produsen data ya. Dalam hal ini yang menjadi produsen data Sakernas itu adalah teman-teman SM di pusat karena mereka yang bikin perencanaan sampai akhir. Di daerah hanya sebagai perpanjangan tangan untuk mengumpulkan data saja. Kemudian penilaian terhadap kualitas output menghasilkan suatu indeks kualitas. Ini biasanya dilakukan kayak sebuah self-assessment gitu ya, untuk refleksi kira-kira apa saja sih yang kurang dari pelaksanaan kegiatan statistik ini. Selanjutnya keterkaitan instrumen penjaminan kualitas dan EPSS. Jadi mulai dari sini ya, quality gates itu ada beberapa komponen. Misalnya di komponen penempatan itu kita menempatkan gerbang-gerbang itu di tahapan yang dianggap krusial gitu. Jadi tidak semua tahapan probis ini dipasang gerbang. Jadi kalau misalnya Sakernas tadi di pelatihan petugas, pengumpulan data dan pengolahan ya, berarti masuknya di bagian kolek sama proses pengumpulan dan pengolahan data. Karena pelatihan petugas itu masuknya di bagian kolek sebagai upaya awal untuk memberikan pemahaman kepada petugas. Selanjutnya ukuran kualitas itu tadi misalnya dari pendalaman petugas, kemudian pada proses pengumpulan datanya itu misalnya apakah PCL itu selalu didampingi oleh PML gitu. Kemudian di proses pengolahannya kelengkapan dokumen yang telah dikumpulkan, kemudian berapa persentase yang error, yang tidak wajar, dan sebagainya. Kemudian peran, ini peran berarti ada pihak-pihak yang melaksanakan eh,
serangkaian quality gates itu. Toleransi itu misalnya tadi boleh nih kalau nilai petugasnya kurang tapi lanjut ke proses berikutnya dengan syarat ada pendampingan khusus gitu misalnya. Berupa ini ya tindakannya. Kemudian evaluasi dari proses tersebut. Kemudian setelah dilaksanakan rangkaian proses bisnis ini akan menghasilkan output berupa data statistik di mana output ini yang akan kita jaga kualitas akhirnya. Nah, pengukuran kualitasnya itu pakai apa saja sih indikatornya? Jadi tadi ya yang 6 dimensi di awal. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Dan nantinya kalau misalnya kualitas ini sudah diukur melalui 6 dimensi tersebut, hal itu akan bisa dimanfaatkan untuk memberi informasi terkait penerapan domain kualitas data di EPSS. Jadi semua bukti dukungnya, misalnya kuesioner quality gates-nya, itu bisa dijadikan bukti dukung gitu untuk di domain 2 ya, 2 kualitas data. Selanjutnya keselarasan antara dimensi kualitas dengan domain 2 di EPSS. Ini agak berbeda ya kalau di eh, materi ini pengukurannya disebut dengan dimensi, tapi kalau di EPSS kualitas data itu namanya domain. Lalu di bawahnya ada aspek. Nanti yang lebih rinci lagi adalah indikator. Untuk dimensi relevansi ini sama dengan aspek relevansi, akurasi juga sama, aktualitas dan ketepatan waktu juga sama, kemudian koherensi dan komparabilitas, keterbandingan dan konsistensi. Ini sebenarnya mirip-mirip artinya ya. Komparabilitas berarti bisa dibandingkan. Koherensi berarti konsisten. Kemudian aksesibilitas serta dimensi interpretabilitas. Khusus untuk dimensi yang terakhir ini tidak dimasukkan secara eksplisit di aspek tersendiri pada penilaian kualitas data dalam EPSS karena di dimensi interpretabilitas itu sudah masuk dalam aspek metadata statistik. Interpretabilitas itu kan artinya kejelasan data ya. Jadi kejelasan data ini bisa dijelaskan di metadata statistik, bagaimana cara pengumpulannya, variabelnya seperti apa, kemudian indikator yang dihasilkan itu apa saja. Kemudian kita masuk ke dimensi yang pertama yaitu relevansi. Jadi relevansi itu kan sebuah kata benda ya. Kalau kata sifatnya itu adalah relevan. Kalau di bahasa sehari-hari relevan itu artinya sesuai gitu ya. Kemudian untuk menilai sebuah kesesuaian itu kan pasti harus ada dua hal yang dibandingkan gitu ya. Misalnya kita mau menilai apakah pola makan kita itu sudah sesuai dengan panduan hidup sehat gitu. Artinya kan yang dibandingkan itu ada dua ya. Pola makan kita dengan panduan hidup sehat. Itu sudah sesuai atau belum. Kalau arti dari relevansi di sini mengacu pada sejauh mana data atau informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi pengguna. Artinya yang dibandingkan adalah data atau informasi statistik dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ada beberapa upaya penjaminan relevansi. Yang pertama menyusun spesifikasi kebutuhan data yang memuat siapa pengguna, apa kebutuhannya, dan sumber data yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Ini kalau di probis statistik sudah dilakukan di awal ya, pada saat specify needs atau identifikasi kebutuhan data. Yang kedua, melakukan pengecekan kesesuaian antara data yang dibutuhkan dengan data yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, memastikan kebutuhan pengguna utama teridentifikasi dan melakukan konfirmasi kepada pengguna utama ketika terjadi perbedaan antara kebutuhan dan output yang sudah dihasilkan. Jadi,
Kalau di OPD contoh nyatanya misalnya kan kebanyakan data itu kompromin ya, tapi ada juga sih yang survei. Contohnya itu kita lakukan list dulu kebutuhan penggunanya. Misalnya dari gubernur minta data apa aja, kita list. Kemudian yang sering diminta oleh pengguna data, misalnya masyarakat atau mahasiswa juga kita taruh di daftar. Kemudian nanti kalau sudah selesai serangkaian proses bisnis statistiknya ini, kita kita list dulu data apa saja sih yang dihasilkan. Jadi itu yang akan dibandingkan. Apakah semua data yang dihasilkan itu bisa menjawab seluruh kebutuhan dari pengguna. Tapi katanya Agoda itu emang lebih murah sih. Selanjutnya, yang ketiga ini contohnya, kalau misalnya setelah kita list, ternyata ada data-data yang tidak bisa kita penuhi. Misalnya karena di tengah-tengah tahun ada pemotongan anggaran atau kekurangan SDM, sehingga data-data tersebut akhirnya tidak bisa diperoleh, maka itu juga harus dikonfirmasi kepada pengguna utama. Artinya bisa terjelaskan gitu, kenapa sih data ini akhirnya nggak bisa dihasilkan. Misalnya itu tadi karena anggaran atau keterbatasan SDM. Oke, selanjutnya masuk ke dimensi akurasi. Kalau akurasi itu kan mengacu kepada kemampuan dalam menggambarkan populasi atau kondisi yang sebenarnya. Jadi akurat gitu ya bahasa sehari-harinya. Kemudian beberapa upaya untuk menjamin akurasi, kita dari yang kedua dulu deh, menghitung sampling error. Jika kegiatan statistiknya itu berupa survei yang menggunakan probability sampling. Itu kalau probability sampling itu kan kita bisa hitung RSE-nya gitu. Kita melihat seberapa akurat data tersebut itu bisa dari RSE. Misalnya kalau RSE itu di atas 25% itu perlu hati-hati dalam menggunakan data tersebut. Kalau semakin kecil RSE-nya, semakin baik datanya, semakin akurat gitu dalam menggambarkan populasi atau kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian kalau surveinya itu non probability sampling gimana? Artinya kan kalau non probability itu kan tidak bisa menghitung RSE ya. Jadi upaya yang dilakukan misalnya adalah melakukan pemeriksaan atau validasi dari sumber data, data dari hasil integrasi sampai output yang sudah dihasilkan. Misalnya bisa kita pasang di rambu-rambu kuesioner gitu, baik baik kuesioner yang kertas maupun pada saat proses validasi di pengolahan. Misalnya kita pasang validasi antara umur dengan tingkat pendidikan. Misalnya kalau umurnya 10 tahun ke bawah tapi pendidikannya minimal SD, itu kan tidak sinkron ya. Masa eh, kurang dari 10 udah lulus SD gitu. Nanti itu yang bisa dijadikan upaya untuk menjamin akurasi data tersebut. Nanti bisa dikonfirmasi ke pengumpul datanya atau ke si sumber datanya tersebut. Kemudian kalau kompromin itu gimana contohnya? Kalau kompromin kan dia misalnya menarik data dari suatu web gitu ya, kayak Dinas Pendidikan menarik data dari Dapodik, jumlah sekolah se-Kalimantan Tengah gitu ya. Maka kita bisa melakukan pemeriksaan sesederhana menggunakan Excel. Kita jumlahkan manual, apakah sudah benar gitu nanti dengan totalnya. Atau bisa juga kita bandingkan dengan series tahun lalu, kalau misalnya ada seriesnya. Kalau jumlah sekolah kan seharusnya tidak berubah banyak ya kalau misalnya hanya 1 tahun. Itu upaya mengeceknya kalau misalnya turun tahun ini, kita bisa konfirmasi ke kabupatennya atau ke pokoknya dinas pendidikan di kabupaten gitu. Apakah benar
jumlah sekolah di kabupaten ini turun. Apakah karena sudah tutup atau kesalahan input atau bagaimana? Kemudian upaya yang lainnya itu bisa berupa bikin suatu FGD gitu ya. FGD mengumpulkan produsen-produsen datanya atau sumber datanya. Mengumpulkan dalam suatu forum, membahas data tersebut. Kalau ada yang janggal bisa langsung dikonfirmasi. Nah, kemudian dokumen-dokumen pemeriksaan atau upaya tadi itu nantinya bisa didokumentasikan untuk nanti kalau ada ya penilaian EPSS. Kemudian melakukan supervisi terkait akurasi data, misalnya dengan uji petik. Kalau misalnya survei di lapangan, bisa aja kita melakukan supervisi gitu. Ambil satu sampel, kita datengin lagi, apakah sama gitu datanya. Selanjutnya adalah dimensi aktualitas dan ketepatan waktu. Jadi kalau aktualitas dan ketepatan waktu itu merujuk pada data atau informasi statistik yang dihasilkan harus mampu disajikan secara aktual dan tersedia tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di sini ada aktualitas, ada tepat waktu. Kalau di FS kayaknya ini jadi penilaian yang berbeda ya, aktualitas sendiri, ketepatan waktu sendiri. Kalau aktualitas itu lebih mengacu kepada seberapa cepat data tersebut tersedia bagi para pengguna. Aktualitas dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu atau gap antara periode referensi data atau peristiwa yang diukur dengan data tersebut dirilis kepada pengguna. Jadi lag-nya itu berapa lama? Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data tersebut semakin aktual. Jadi perhitungan seberapa lama itu sebenarnya tergantung pada periode pengumpulan data itu sendiri ya. Kalau misalnya kegiatannya itu tahunan, maka jika pengumpulan datanya di tahun ini, kemudian publikasinya di tahun depan, artinya T+1, itu masih dianggap aktual gitu ya. Tapi kalau datanya itu triwulanan, misalnya triwulan 1 2024 dipublikasikan di triwulan 1 2025, kan itu sudah kurang aktual ya. Maka sebaiknya di triwulan berikutnya di tahun yang masih sama gitu. Kemudian ketepatan waktu, yaitu mengacu pada apakah diseminasi data sesuai dengan jadwal jadwal rilis yang dijanjikan kepada pengguna data. Ini contoh upaya penjaminan kualitas. Yang pertama, memastikan keaktualan statistik yang dihasilkan sesuai dengan rekomendasi standar internasional ataupun standar lain yang relevan. Misalnya ada standar internasional untuk IMF gitu, untuk data national account atau data-data neraca. Itu berarti lag yang diterima itu data triwulanan. Misalnya seperti itu, atau menggunakan eh, standar-standar lain. Misalnya penyediaan data SDGs yang merupakan kebutuhan pencapaian agenda global di 2030. Selanjutnya, menetapkan strategi untuk memastikan data dari responden atau penyedia data disampaikan dengan tepat waktu, format, dan prosedur yang telah disepakati. Salah satu strateginya antara lain menjamin dan membina hubungan baik dengan penyedia data. Misalnya untuk data kompromin, kita pantau terus nih sumber-sumber data yang akan kita kumpulkan. Kita monitoring kalau misalnya belum masuk, kendalanya seperti apa. Itu juga merupakan upaya untuk menjamin ketepatan waktu ya. Selanjutnya, upaya penjaminan yang selanjutnya adalah merancang jadwal kegiatan yang sedemikian rupa sehingga output statistik
dirilis output statistik tersebut masih aktual atau tidak basi dengan kebutuhan pengguna sesuai kesepakatan. Misalnya, satu orang petugas lapangan diberikan beban responden yang tidak terlalu banyak, sehingga pengumpulan data itu bisa selesai tepat waktu, sehingga mendukung aktualitas data. Merilis hasil sementara jika hasil tersebut masih memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima. Ini contohnya pada data-data PDRB yang seringkali masih menggunakan angka sangat sementara, angka sementara gitu. Selama angkanya masih bisa diterima gitu, kita sajikan supaya masih bisa relate gitu atau aktual. Selanjutnya adalah upaya penjaminan ketepatan waktu, yaitu memiliki sebuah kalender rilis atau ARC yang memuat jadwal rilis untuk semua output statistik yang dihasilkan dan memastikan ARC diinformasikan ke pengguna data. Alam yang berbeda itu misalkan tadi untuk Jadi keperluan ini data ditekankan diinformasikan ke pengguna data ya. Jadi contohnya misalnya dinas tersebut mengumumkan di webnya atau di Instagram gitu bahwa akan rilis publikasi eh, profil kesehatan di tanggal sekian. Itu kan artinya waktu rilisnya itu sudah diinformasikan ke pengguna data. Sehingga pengguna data itu juga tahu, oh harusnya kita bisa dapat nih datanya di tanggal segini. Selanjutnya melakukan monitoring ketepatan waktu dari output statistik yang dirilis dan di informasi tersebut tersedia untuk pengguna data. Di kita lihat ya ketepatan waktu dari jadwal dan rilisnya. Selanjutnya adalah dimensi aksesibilitas, yaitu mengacu kepada kemudahan bagi pengguna dalam mengakses data yang dihasilkan, masuk penyediaan metadata yang memadai. Kalau aksesibilitas itu kan intinya tidak menyulitkan pengguna ya, jadi pengguna bisa mengakses dengan mudah tentang data-data statistik yang sudah dihasilkan, beserta metadatanya. Upayanya yaitu menyediakan data dan metadata statistik yang dapat diakses oleh pengguna data serta informasi mekanisme aksesnya. Misalnya kalau Pemda itu sudah punya portal satu data sendiri gitu ya, maka selain data yang ditampilkan, sebaiknya disertai metadatanya juga supaya bisa jelas gitu keterangan mengenai data tersebut. Kemudian melakukan pengarsipan output statistik yang dihasilkan untuk menjamin ketersediaan statistik ketika dibutuhkan. Menyediakan berbagai cara atau kanal yang memudahkan pengguna dapat mengakses data statistik, misalnya melalui situs, website, atau yang lainnya. Bisa website dari OPD-OPD itu sendiri maupun melalui wali data di portal satu data Pemda masing-masing. Intinya pengguna data itu terinfokan gitu. Kalau misalnya mau nyari data ini, kita arahnya kemana? Apakah masih di masing-masing website OPD atau sudah terkumpul semuanya di portal satu data? Kemudian menyediakan katalog publikasi dan layanan lainnya, termasuk kontak layanan untuk pengguna, supaya dukung kemudahan akses dari pengguna untuk melihat data-data statistik. Upaya selanjutnya adalah menyediakan atau mempublikasikan output statistik dalam berbagai format sesuai kebutuhan yang sudah disepakati. Misalnya format Excel, CSV, atau HTML, JSON, dan sebagainya. Jadi kalau di PPSS kayaknya ada 3 indikator ya. Indikator yang terpisah dari ini.
indikator ketersediaan data, akses, dan format data. Tuh kalau misalnya bisa diunduh dalam format PDF, Excel, itu bisa di screenshot gitu ya untuk bukti penilaian EPSS. Kemudian dimensi selanjutnya adalah koherensi dan keterbandingan. Koherensi maksudnya konsisten ya, mengacu kemampuan data statistik untuk dapat digabungkan secara konsisten dengan data statistik lain dan dapat dibandingkan antar waktu maupun antar wilayah sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif. Untuk koherensi, ini mengacu kemampuan data itu untuk dapat digabungkan secara konsisten dengan data yang lainnya. Ini ada dua ya, koherensi internal, yaitu koherensi di dalam dirinya sendiri, seperti koheren antar item atau rincian, konsisten gitu ya, dengan koherensi eksternal atau koheren jika dibandingkan dengan statistik yang lain. Koheren secara internal itu misalnya eh, konsisten gitu ya antar rincian. Misalnya ada total jumlah penduduk menurut pendidikan dan jenis kelamin. Jadi kalau ditotalkan penduduk yang dibagi berdasarkan pendidikan itu jika ditotal maka akan sama hasilnya dengan penduduk laki-laki perempuan. Seperti itu. Koheren di dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau koherensi eksternal itu contohnya dia bisa dibandingkan dengan data statistik yang lain di luar dari kegiatan statistik itu. Misalnya KPU itu melakukan perhitungan rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, itu nanti kita bandingkan dengan data statistik lain, misalnya jumlah penduduk dari Dukcapil atau dari BPS. Misalnya dari DPT itu jumlah laki-lakinya lebih banyak. Itu mungkin kita bisa cek ke Dukcapil atau BPS, misalnya jumlah laki-lakinya juga sama, lebih banyak daripada perempuannya. Atau misalnya lagi ada dinas yang mengumpulkan harga-harga gitu ya. Nah, ketika data-data harga itu naik, maka kita bisa lihat data lain, misalnya inflasi dari BPS. Maka kalau eh, data harganya itu naik, maka kan harusnya inflasi juga naik juga. Itu artinya koheren dengan sumber lain. Selanjutnya keterbandingan. Ini mengacu untuk dapat dibandingkan baik secara waktu maupun secara wilayah. Jadi kalau misalnya pakai konsep dan definisi yang sama, maka dia akan bisa dibandingkan baik antar waktu atau secara series maupun antar wilayah. Kemudian upaya untuk menjamin koherensi atau konsistensi, yang pertama menyusun dan menerapkan aturan validasi untuk memastikan konsistensi antar item atau rincian data. Itu bisa yang tadi ya, kalau ada sebuah kompromin, yaitu mengumpulkan data sekunder, itu kita bisa cek-cek dulu. Kita jumlahkan ulang, apakah sama atau tidak, janggal atau tidak. Itu juga merupakan upaya dari menjaga koherensi. Kemudian melakukan validasi atau analisis dengan data statistik lainnya. Kemudian jika terjadi ketidakselarasan antar data, maka disediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk pengguna. Misalnya karena metode yang digunakan itu beda, itu bisa jadi mengakibatkan ketidakselarasan data.
Kemudian upaya penjaminan keterbandingan menggunakan standar data statistik baik internasional, regional, atau nasional, termasuk dengan metodologinya. Misalnya kita gunakan yang sudah standar yaitu jenis kelamin. Itu kan pasti hanya ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Artinya kalau di suatu dinas itu ngomongin jenis kelamin, maka yang dia omongin akan sama dengan dinas lain yang ngomongin jenis kelamin juga. Jadi dia bisa dibandingkan antar data gitu. Selanjutnya menggunakan standar data statistik termasuk metodologi yang sama antar waktu. Jadi kalau metodenya sama antar waktu itu akan bisa dibandingkan. Jika terjadi perubahan, maka sebaiknya tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut. Selanjutnya melakukan analisis keterbandingan antar waktu dan atau antar wilayah. Misalnya menyajikan tabulasi atau grafik output di antar waktu, antar wilayah. Selanjutnya, dimensi interpretabilitas atau kejelasan data. Ini yang tadi kalau di EPSS dia sudah masuk di domain 1 ya, metadata statistik. Mengacu pada kejelasan dalam penyajian data statistik sehingga pengguna dapat lebih mudah memahami atau menafsirkan data statistik yang disajikan. Jadi ketika data-data itu sudah ada keterangannya, misalnya definisi variabel ini tuh apa sih sebenarnya, maka itu akan lebih mudah dipahami oleh pengguna data. Upayanya adalah memastikan output statistik tersebut disajikan secara jelas dan mudah dipahami untuk membantu interpretasi yang tepat. Selanjutnya, memastikan ketersediaan metadata statistik yang lengkap dan up-to-date untuk membantu pengguna data memahami output yang dihasilkan. Selanjutnya, menyediakan kontak layanan atau kontak point untuk pengguna dalam memperoleh informasi lebih lanjut dan berkonsultasi terkait output statistik sehingga dapat membantu memahami atau menginterpretasikan output tersebut. Jadi kalau ada kontak layanan itu, maka harapannya akan bisa lebih menjelaskan terkait data tersebut. Kemudian menginformasikan kualitas output kepada pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke Mbak Nia. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Mbak Risti. Mungkin teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Kami silahkan bisa raise hand dulu. Terlihat terdiam semua ya. Sepertinya tidak ada ya, Mbak. Bagaimana teman-teman? Apakah tidak ada? Ini saya cek di Slido juga masih tidak ada pertanyaan. Mungkin bisa saya tambahin sedikit ya. Boleh, Kalau silakan. misalnya nanti untuk persiapan EPSS, mungkin kita bisa list dulu nih apa saja sih yang digunakan untuk mengukur kualitas data di OPD. Nah, nanti kalau kita datangi OPD yang menjadi target sampel, itu kita bisa pastikan Bapak Ibu ada melakukan ini nggak sih, melakukan pemeriksaan data atau menerapkan rule validasi atau pengecekan dengan sumber lain kayak gitu. Nah, dokumen-dokumen itu nanti kita bisa arahkan ya, tapi kita tidak membantu membikinkan. Nanti kalau ke OPD seperti itu. Berarti mungkin sekedar atas batas memberi contoh gitu ya Mbak Risti ya. Iya, bisa bisa contoh dari punya kita sendiri atau punya dinas lain boleh, tapi ditutup identitasnya Oh, gitu.
berarti seandainya kita melakukan sosialisasi atau pembinaan gitu ya, itu di materi atau slide kita modifikasi sih dengan menampilkan contoh-contoh dokumen atau bukti dukung yang lain, tapi dengan ditutup atau disamarkan gitu ya, identitas Iya, dokumen yang kita berikan contoh itu ya, kita jadikan contoh itu ya. iya bisa seperti itu. Karena Oh. tadi Bapak Ibu lihat sendiri kan di slide itu nggak ada contohnya. Jadi cuma penjelasan aja. Nanti mungkin kita bisa lengkapi untuk persiapan pembinaan di tahun ini. Gitu. Karena kan kalau khususnya untuk data kompromin ya, itu aspek-aspek atau indikator tersebut terlihat tidak ada mungkin ya. Kayak koheren itu gimana sih gitu. Nanti mungkin kita bisa arahkan kayak yang tadi, sesederhana kita mengecek jumlah atau membandingkan dengan tahun lalu, itu juga bisa masuk sebagai upaya untuk menjaga itu semua. Iya, Mungkin setuju itu sih. dengan Pak Yoga ya. Jadi alangkah baiknya jika eh, ada yang memfasilitasi bukti dukung seperti apa sih yang tiap-tiap kualitas ini yang bisa dapat skor 4 atau 5 gitu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti di kabupaten juga lebih enak gitu. Ini contohnya yang skor dapat 4, ini skor dapat 5, ini skor dapat 3 gitu. Apakah bisa difasilitasi? Kan teman-teman provinsi tahu ya di kabupaten mana yang terbaik gitu. Mungkin itu dijadikan bukti dukung acuan atau apa gitu. Iya, Mas Mukhlis, mungkin nanti kita coba ya untuk fasilitasi itu. Baik, apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, nih kebetulan ada yang masuk dari Slido. Pertanyaannya masih anonimus ya. Nanti konfirmasi yang bertanya bisa apakah pertanyaannya terjawab atau tidak. Ini saya bantu bacakan ya Mbak Risti. Bagaimana mencari atau penjaminan koherensi untuk statistik yang bersifat unik dan sulit dicari pembandingnya. Misal, indeks kualitas air dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau tidak bisa diberi contoh, berarti kita tidak bisa case study, katanya. Seperti itu pertanyaannya. Itu tadi tentang koherensi ya. Ya, tentang koherensi. Bagaimana mencari atau penjaminan koherensi itu untuk data statistik Hmm, yang sifatnya unik atau tidak ada pembandingnya, katanya. tidak ada pembandingnya. Kalau misalnya fenomena gitu, mungkin ada Mas Taufik ada nggak di sini? Kalau fenomena tuh boleh nggak sih? Apakah ada? Ada. Dengar nggak ya? Ya dengar Mas. Apakah harus statistik ya yang dibandingkan? Apakah boleh dari berita-berita gitu kemarin waktu FSS? Ini tentang tentang Eh, indikator apa ya? tentang koherensi yang membandingkan dengan sumber lain gitu. Kalau yang koherensi ini memang boleh ya dengan fenomena. Dan dia kalau di dalam publikasi ya misalnya di dalam publikasi dia membandingkan eh, data yang ada, data yang mereka publikasikan, kemudian dibandingkan dengan fenomena-fenomena yang mereka juga dapatkan misalnya dari surat kabar atau berita online gitu ya. Ini termasuk dengan koherensi, masuk masuk di situ ya. Sumber lain tadi berarti termasuk juga dengan berita atau fenomena yang ada. Jadi selama itu dihubungkan dan ada, Ibeng ada nggak ya Ibeng? Ini kemarin jadi kami bahas di ketika kami nilai Kalimantan Utara. Nah, itu Pak. Siap ada, Mas. Ya. Ini kan yang kemarin tentang koherensi ini kan Mbak, yang Mbak ini yang eh, ini domain keberapa? yang Domain keberapa? kemarin Kalimantan Utara kalau aku nggak salah ingat ya, itu dia membandingkan tapi analisis Data perbandingannya tuh itu yang 34. gitu ya. Monggo Bang ditambahin deh. Oh iya. Eh,
Sebentar ya Mas ya. Saya sambil buka dulu sebentar aja. Tunggu. Eh, Kalau untuk yang Kalbar kemarin Mas ya, kalau seingat saya memang waktu itu kan kalau nggak salah koherensi yang dari Kalbar emang agak agak kurang ya. Kok Kalbar sih Kaltara ya kemarin ya. Jadi memang harusnya itu koherensi itu dia bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terkait dengan yang dipublikasikan gitu. Fenomena-fenomena yang dikaitkan itu bisa dari sumber lain sih sebenarnya. Bisa dari misalnya nih mereka ngumpulin data gitu ya. Terus habis itu ada dari BPS juga tuh. Nah, jadi mereka membandingkan dengan data BPS gitu dan mungkin sesuai. Kalau memang nggak sesuai pun nggak sebenarnya nggak masalah. Cuman harusnya tuh ada fenomena yang terjelaskan gitu. Gitu sih. Kalau kemarin itu seingat saya ya. Ini saya sambil buka yang lembar kerja kemarin Mas ya. Masih masih lupa di mana nemunya. Sorry, ini tadi tentang data apa ya? Indeks apa tadi? Contohnya indeks kualitas air dari Dinas Lingkungan Hidup. Kualitas lingkungan, kualitas Kualitas air. air dari Dinas Lingkungan Hidup. Dibandingkan dengan empat. Misalnya ada fenomena apa gitu yang mengakibatkan kualitas airnya berubah. Misal ada penggalian yang berlebihan gitu yang bisa mempengaruhi kualitas air. Oke, terima Berarti kasih. tadi jawabannya bisa ya untuk Bisa. fenomena lapangan. Oke, ini karena kebetulan anonimus, tidak bisa konfirmasi ini sudah terjawab atau tidaknya ya, atau ingin diskusi lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kalani 6203 terkait aksesibilitas. Jika format data tidak dapat langsung diakses umum, tapi harus by request ke instansi, apakah masih dapat dikategorikan dalam memiliki aksesibilitas data? Diulangi nih, atau saya tampilkan ya slidonya ya. Sorry, hilang koneksi tadi. Oh, oke. Ini saya tampilkan slidonya biar bisa sambil dibaca bersama. Pertanyaan dari 6203 Kak Lani terkait aksesibilitas. Terkait aksesibilitas, jika format data tidak dapat langsung diakses umum, tapi harus by request, apakah masih dapat dikategorikan sebagai memiliki aksesibilitas data? Itu, tapi harus ini ya, harus ada arahnya gitu. Kalau misalnya format, kalau misalnya ada yang kurang jelas terkait data tersebut, misalnya ada kontak person tadi, itu kan juga bagian dari aksesibilitas ya, mungkin bisa dimintakan di situ. Mungkin bisa aja sih kalau menurut saya. Yang penting terarahkan gitu pengguna datanya. Oke, Selanjutnya dari 6271, bagaimana terdokumentasi ke dalam bukti dukung jika kompromin hanya sekedar menanyakan ada tidaknya validasi pemeriksaan data sekunder. ada Pemeriksaan data sekunder ya. ada Jadi, lanjutannya. lanjutannya. Bisa dibaca di bawahnya biar lengkap pertanyaannya. Kalau menampilkan SS keterbandingan data series atau sumber lain, apakah cukup menjawab penjaminan kualitas data? Apakah menambahkan narasi cukup? Sebenarnya kalau kompromi ini kan proses yang
sederhana gitu ya. Jadi menurut saya bisa aja sih kalau misalnya dijelaskan eh, upaya yang sudah dilakukan ini loh dengan menambahkan role validasi itu tadi gitu. Misalnya screenshot datanya yang kurang wajar di sebelah mana, prosesnya seperti apa, dan itu didokumentasikan dan dinarasikan, menurut saya bisa aja sih. Tapi nggak tahu nanti ya di EPSS. Oke, baik. Bagaimana, teman-teman? Apakah ada yang ingin atau ingin konfirmasi lebih lanjut lagi? Mungkin kita open juga ya, kita persilakan barangkali buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ingin berbagi pengalaman atau berbagi kondisi terkini nih tentang progres pembinaan statistik sektoralnya gitu ya di tempat tugasnya masing-masing. Jadi seberapa jauh perkembangannya, kemudian kendalanya mungkin yang dihadapi apa gitu ya. Nah, mungkin bisa kita share sambil kalau ada pertanyaan silakan gitu ya. Monggo Bapak Ibu sekalian.